91,3 Gelora Sanggam FM, gelorakan harimu. 22 menit lepas pukul 1 pada siang hari ini bersama saya Yudi pada program Santai Siang. Ya, sahabat Gelora, dalam beberapa hari ini mungkin kita sering melihat itu ada kepolisian yang sedang standby di tepi-tepi jalan mengatur-ngatur lalu lintas dan lagi intens-intensnya nih dalam mengamankan para pelanggar-pelanggar lalu lintas yang sedang berlalu lintas di jalanan raya ya. Nah, itu adalah operasi zebra. Operasi zebra ini ya pada umumnya itu biasanya dilaksanakan setiap akhir tahun ya, setiap akhir tahun, yang mana itu dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif dalam menjelang hari libur besar yaitu Natal dan Tahun Baru. Baik, pada kesempatan siang kali ini kita kedatangan nih tamu dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Balangan, yang mana kita ingin update dulu nih dalam 8 hari yang sudah berjalan dari tanggal 17 November 2025 kemarin, awal dari operasi zebra yang dilaksanakan, bagaimana situasi yang ada di Kabupaten Balangan, apakah terjadi banyak pelanggaran lalu lintas atau ternyata masyarakatnya sudah mulai sadar dalam berlalu lintas. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini yaitu Kasat Lantas Polres Balangan, Ibtu Rahmat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, dan Ibtu Rahmat ini sekarang didampingi oleh dua, yaitu Bribda Putri ya sebagai Banit Kamsel, sama Bribtu Rima ya. Langsung aja nih kita dalam pembahasan pada segmen pertama ini, Pak. Untuk operasi zebra di Kabupaten Balangan itu sudah mulai dari tanggal 17 November kemarin ya, Pak ya. Nah, sekarang itu berarti sudah memasuki hari ke-8, hari ke-8. Nah, di dalam 8 hari operasi zebra di Kabupaten Balangan itu bagaimana situasinya, Pak? Saya jelaskan untuk dalam pelaksanaan operasi Zebra Intan 2025 di Wilkum Polres Balangan, saat ini kegiatan berjalan dengan kondusif dan lancar. Kemudian untuk jumlah pelanggaran lumayan tinggi, tapi untuk dalam pelaksanaannya kita tidak melakukan tilang manual, kita lebih melakukan penindakan dengan tilang etle. Kemudian dalam operasi Zebra ini kami melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang tata tertib berlalu lintas, baik itu ke sekolah-sekolah, kemudian ke perusahaan yang memiliki security seperti ke A5 kemarin, kemudian ke BC, Balangan Kol kemarin kita laksanakan juga ke sana. Jadi lebih memberi himbauan tentang tata tertib berlalu lintas dan cara selamat berkendara. Oke. Nah, ini mungkin hal yang baru, Pak ya, untuk tilang etle ya. Etle atau LT? Etle. Electronic Traffic Law Enforcement. Ya, ini mungkin hal yang baru yang ada di Kabupaten Balangan ya, khususnya, Pak ya. Kalau di kota-kota besar kan mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Nah, ini bagaimana ini sistem dari tilang etle ini, Pak? Sedikit saya jelaskan untuk tentang etle. Jadi di setiap perempatan yang saat ini sudah terpenuhi itu ada 3 titik. Saat ini ada 3 titik etle, yaitu di dekat Pasar Batu Mandi, kemudian di Simpang Masjid Al-Akbar, dan di Bundaran Paringin. Jadi untuk penindakannya itu dari kamera yang ada di perempatan tersebut itu akan mengcapture atau memfoto pelanggar yang secara otomatis sudah ada di sistem yang ada di kamera tersebut. Jadi di kamera tersebut sudah terprogram untuk mengcapture pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, main HP. Itu kita ambil contoh yang kecil dulu. Jadi
pengendara entah itu roda 2 atau roda 4 yang lewat di bawah kamera etle itu langsung terfoto otomatis. Kemudian dari hasil foto tersebut nanti akan diolah oleh petugas yang ada di kantor etle kita di Polres Balangan. Nah, di sana nanti akan dimasukkan ke dalam pelaporan penindakan pelanggaran. Kemudian dari penindakan pelanggaran ini akan dikirim pemberitahuan kepada pelanggar melalui WA, kemudian ataupun lewat surat sesuai dengan alamat yang tertera dari data Ranmor tersebut. Oh. Berarti ini sekarang nggak ada yang kalau razia manualnya masih jalan atau gimana itu, Pak? Sementara untuk tilang manual kita terutama untuk di wilayah Balangan kita stopkan dulu. Berarti yang di pinggir jalan biasanya menyetop kendaraan bermotor itu di stop tuh ya, Pak ya? Nah, jadi untuk tilang manual kita istirahatkan dulu saat ini, kecuali ada pelanggaran yang memang itu bisa mengakibatkan akibat fatal. Contoh kebut-kebutan. Kemudian yang pelaku laka lantas, mungkin kan untuk penanganan laka lantas itu ada dua, ada yang lewat tilang, kemudian ada juga untuk lewat penanganan dari pihak Gakum Lantas. Oh iya 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 iya. Nah, untuk menganalisa yang pelanggaran yang berpotensi pelanggaran berat dan lain-lain itu tuh kalau ada potensi laka lantas dan lain-lain itu bagaimana caranya, Pak? Kami melakukan patroli dari anggota piket, itu melakukan patroli ke daerah-daerah yang rawan terjadi balap liar. Yang balap liar itu sesuai dengan arahan Kakor Lantas, kita juga mengantisipasi balap liar. Jadi untuk yang dari balap liar itu potensi lakanya sangat tinggi karena bisa mengakibatkan kecelakaan buat pengendaranya sendiri ataupun buat yang masyarakat yang mungkin yang ikut-ikut nongkrong di sana. Kalau sejauh ini itu ada yang balap liar nggak, Pak? Untuk sampai saat ini alhamdulillah tidak ada, karena dari anggota Satlantas Polres Balangan rutin melaksanakan patroli ke tempat-tempat yang memang sudah terdata untuk sering dilakukan balap liar. Oh ya, berarti untuk sejauh ini kondusif, Pak ya, dari balap-balap liar. Betul, Pak. Nah, dalam beberapa hari ini itu saya sering kan lewat itu, Pak, di daerah Batu Piring. Nah, itu ada beberapa kecelakaan lalu lintas, Pak ya. Nah, itu gimana, Pak? Apakah masuk dalam pelanggaran juga? Sementara tidak kita masukkan dalam pelanggaran karena kita memilah juga untuk dalam penanganannya ini apakah itu masuk dalam pelanggaran lalu lintas atau memang murni kecelakaan. Oh iya. Karena kan untuk saat ini memang untuk penyebab dari kecelakaan yang sering terjadi di wilayah Batu Piring itu kita lihat dari kontur jalan yang mungkin menanjak sesuai, ya. Menanjak. Agak sedikit perlu effort bagi motor-motor yang besar itu, Pak ya, mobil-mobil yang besar itu untuk melintasinya. Ini sudah dari tanggal 17 kemarin, Pak ya. Betul, kalau di luar dari 3 titik etle tadi itu, Pak, 3 titik ya? Baru 3 titik. Di luar dari 3 titik itu tadi di Bundaran Al-Akbar, kemudian Bundaran Paringin, sama di Kecamatan Batu Mandi. Nah, kalau di luar 3 titik ini, kalau ada yang melanggar itu berarti tidak tercover, Pak ya? Betul. Tapi untuk saat ini kita masih dalam tahap pembangunan. Akan ada penambahan 4 titik lagi titik etle. Nah, kalau misalkan nih, Pak, kalau misalkan Mbak Putri atau Mbak Rima nih lagi patroli kan, patroli juga nggak poluan, Mbak? Patroli juga. Nah, kalau misalkan lagi patroli nih dari anggota Satlantas Polres Balangan ada menemukan pengendara yang nggak pakai helm atau ada platnya misalkan yang pajaknya mati, nah itu bisa langsung ditindak di tempat nggak, Pak? Kita lebih ke peneguran, Pak. Teguran simpatik aja kita. Oh, jadi tidak ada lagi ya? Memang tidak ada tilang manual di untuk saat tempat ini di Balangan kita stop dulu. Lebih ke teguran simpatik dulu, karena mungkin dengan teguran itu bisa lebih menyentuh ke masyarakat supaya mereka bisa lebih tertib dalam berlalu lintas. Atau misalkan ini, Pak, ini ada yang nggak pakai helm kan kebetulan di daerah misalkan di Jembatan Paringin ya. Nah, supaya masuk di tilang dibawa dulu ke itu. Tidak.
Nanti ke depan kita mungkin akan ada pengadaan handheld. Jadi itu sejenis kamera yang bisa dibawa atau dipasang di bodi atau di kepala. Oh iya Jadi iya. anggota itu nanti ada yang patroli pakai roda 2, pakai kamera di atas, itu udah otomatis Mengcapture itu Pak ya. Tapi saat ini kita belum nyampe lagi barangnya. Kapan Kemungkinan di kira-kira itu? 2026 insyaallah ada nanti. 2026. Nah, baik ini Pak, sangat sangat asik ya pembicaraan kita pada segmen pertama ini. Baik para sahabat Gelora Sanggam dimanapun Anda berada yang menyaksikan atau menyimak talkshow kita pada siang menjelang sore hari ini bersama jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Balangan, itu selamat mendengarkan dan kita akan tetap stay tune di 91,3 FM Gelora Sanggam, gelorakan harimu. 91,3 Gelora Sanggam, gelorakan harimu. Masih bersama saya Yudi dan jajaran Satuan Lantas Polres Kabupaten Balangan. Masih ditemani dengan Ibtu Rahmat, Bribda Putri dan Bribtu Rima. Ya. Baik, Pak Rahmat, melanjutkan pembicaraan kita pada segmen pertama tadi. Saya masih penasaran nih Pak dengan konsep etle, karena jujur aja saya juga belum pernah diproses etle. Mungkin mungkin saya pernah melanggar, ya kan, waktu ke Banjarmasin atau ke kota-kota besar lainnya, tapi mungkin datanya pernah dikirim ke alamat saya atau gimana gitu kan, karena mobil yang saya pakai pun belum balik nama itu. Nah itu gimana ya proses dalam tindak lanjut etle itu Pak? Bisa saya jelaskan untuk mekanisme penindakan etle itu. Setelah ada pengguna ranmor yang tertangkap kamera, kemudian itu akan dipilah oleh personel yang menangani dalam penindakan pelanggaran. Untuk sampai saat ini kita sudah melakukan hasil dokumentasi itu sebanyak 2.480 foto. 2.480 foto. Sudah cukup banyak. Kemudian, itu pelanggar semua? Pelanggar semua Pak. 2.400. Iya betul. Dari pelanggaran tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan HP saat berkendara, ada yang melawan arah atau penumpang lebih atau berputar di bukan U-turn. Oh, iya. Jadi dari 2.480 tadi itu akan kita kirimkan sesuai dengan data yang ada di ranmor sesuai dengan nopolnya itu tadi. Misalkan DA-nya itu pas, kita terutama untuk saat ini kita masih ke pelanggaran khusus warga Balangan, nopol Y. Oh iya. Jadi untuk nopol di luar itu kita tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tapi ke depan nanti kalau memang ada perintah lebih lanjut dari pimpinan, akan kita lakukan penindakan untuk yang di luar nopol Balangan. Berarti untuk sementara ini saya aman ya Pak ya? Belum tahu lagi. Soalnya mobil saya kan masih itu plat Banjar, belum balik nama, dan sering sih nggak pakai sabuk pengaman. Jadi gini, untuk pelanggaran mungkin Bapak misalnya mobilnya plat Banjarmasin, sewaktu saat ada ke Banjarmasin misalkan tercapture karena tidak menggunakan sabuk pengaman, itu untuk suratnya itu tadi jatuhnya ke alamat sesuai dengan alamat yang ada di STNK. Oh. Kendalanya nanti sewaktu Bapak akan mengisi pajak kalau memang ada pelanggarannya di sana, karena dalam jangka waktu setelah surat atau pemberitahuan terkirim itu 8 hari setelah surat terkirim itu akan dilakukan pemblokiran ke pihak Samsat, yaitu tentang pemblokiran pajak dan pemblokiran untuk STNK 5 tahun. Jadi apabila memang Bapak ada melakukan pelanggaran, sewaktu Bapak akan melakukan pengisian pajak atau pergantian STNK, itu harus menyelesaikan tilangannya dulu. Oh ya, itu di situ kendalanya kalau yang belum balik nama tadi tuh Pak ya. Tapi misalkan nih mobil saya kan punya Bapak, saya beli dari Bapak belum balik nama. Nah tapi ketika ada pemberitahuan tilang tadi itu ke Bapak, tapi Bapak nggak bisa nyampaikan ke saya, gimana itu Pak? Itu tadi Pak, jadi sewaktu Bapak akan mengisi pajak itu tadi, Bapak nggak bisa melakukan langsung pengisian pajak karena di data Bapak itu ranmornya kita blokir.
Jadi otomatis Bapak harus menyelesaikan tilang dulu, bayar tilangannya dulu sesuai dengan kode BRIPA yang dikirimkan dari petugas Iya, Gakum. iya. Setelah bayar itu selesai, ada surat pembukaan blokir. Surat pembukaan blokir itu dibawa ke Samsat bahwa membenarkan ini sudah dibayar untuk denda tilangan. Baru bisa melakukan pengisian pajak atau pergantian STNK 5 tahun. Oh, berarti ini Pak, kalau misalkan ada yang pakai motor saya nih, tapi nggak pakai helm, kemudian di capture, bukan dianya yang kena ya, tapi saya yang punya motor Betul, Pak. ya. Betul, betul. Rugi dong minjamin. Ibaratnya kita mau baik sama orang tapi malah kita yang kena Iya, apesnya nanti. Betul, jadi Pak. sebelum minjamin itu harus dipastikan dulu ya, pakai helm. Betul. Nah ini kalau SIM itu kan nggak tercapture Pak di Etle. Gimana caranya Pak? Ini yang berkendara nih punya SIM atau bawa surat menyurat atau enggak? Untuk saat ini kita lebih pelanggaran ke istilahnya itu Fisik pelanggaran tuh yang ya? kasat mata gitu. Oh iya, yang Yang kasat mata. terlihat jelas itu pelanggaran. Tapi kalau masalah dia miliki SIM atau tidak membawa STNK, kita masih belum nyampe ke sana lagi. Ah, kedepannya itu gimana Pak? Pasti Mengantisipasi? ada terobosan lain lagi dari pimpinan yang teratas. Apakah nanti akan dilakukan evaluasi tentang ETLE ini ataupun nanti ada sistem baru lagi, kita belum tahu lagi. Tapi yang jelas perintahnya pelanggaran kasat mata aja. Atau di helm ditempel itu barcode itu SIM-nya. Kalau barcode saat ini sudah mulai untuk barcode, tapi untuk barcode yang di nopol. Oh, Di nopol itu nopol. ada barcode-nya nanti. Jadi tapi saat ini masih belum berjalan sih. Nanti kita tinggal scan barcode yang ada di nopol itu sudah keluar datanya, jenis motornya, pemiliknya siapa, warnanya apa, nomor rangka, nomor mesin. Itu nanti kalau memang sistemnya sudah berjalan, dari scan barcode aja kita bisa mengetahui data ranmor yang digunakan, asal dia menggunakan TNKB atau plat nomor sesuai keluaran dari Samsat. Oke. Sangat informatif sekali nih yang disampaikan sama Pak Rahmat. Jujur saya juga belum itu tadi Pak, karena mungkin belum pengalaman ya, belum pengalaman kena etle, mudah-mudahan enggak. Jangan, Pak. Habis ini insya Allah nanti selalu pakai sabuk pengaman lah. Sehingga walaupun dalam jarak yang dekat Pak ya, karena kita nggak tahu kan musibah itu datang kapan dan di mana. Bahkan kemarin kan Pak sering ya di lampu merah simpang 4 Paringin itu kan lagi nunggu lampu hijau ada yang nabrak dari belakang. Nah, betul. Nah kita nggak tahu. Namanya sial kan nggak tahu nih. Iya. Di kalender kata orang itu. Nggak ada hari sial Pak ya di kalender. Betul. Untuk ini mungkin ke Mbak Putri ya. Mbak Putri, untuk target dari operasi Zebra itu sendiri bagaimana Mbak? Target atau Di Zebra sendiri, ya. ini ada 8 item ya kalau untuk Polres Balangan. Yang pertama itu ada pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm, lalu pengendara atau penumpang mobil yang tidak menggunakan safety belt, kemudian ada pengendara yang di bawah umur, anak-anak. Lalu yang keempat ada angkutan barang overload atau overdimension. Yang kelima ada pelanggaran rambu ataupun marka jalan. Yang keenam Bali tadi, balapan liar atau yang melebihi batas kecepatan. Yang ketujuh ada kendaraan yang tidak dilengkapi persyaratan teknis dan layak jalan. Dan kedelapan itu menggunakan HP saat berkendara, baik mobil ataupun motor. Kalau ngerokok? Merokok sebenarnya sih kalau untuk pelanggarannya kurang ya. Cuman lebih ke membahayakan pengendara yang lain. Iya, Karena kan kalau merokok ini abunya itu atau apinya kan kadang-kadang terbang. Nah, disitulah bikin tidak nyaman dan bisa menyebabkan kecelakaan juga. Jadi lebih diberi himbauan manis aja kepada rokok di jalan. Yang putar arah ya, balik arah apa tadi, U-turn? Pelanggar. U-turn ya. Nah, itu ada beberapa titik nggak kita di sini untuk apply-nya itu Pak? Sementara belum ada dipasang, cuman semisal ada anggota yang melihat itu langsung, kita bisa memberikan teguran secara humanis dulu kepada masyarakat. Oh, itu tadi yang masuk yang teguran tadi ya. Oh, kalau yang nggak tercapture, mungkin kalau yang di itu susah ya Pak ya untuk mengidentifikasi orang yang melanggar U-turn tadi, misalkan kayak di Bundaran Paringin ya. Bundaran Paringin ada yang dari Tanjung itu langsung belok
langsung balik arah itu melanggar nggak situ? Yang di bundaran. Iya. Untuk saat ini karena kita bundarannya belum ada, dan kemarin pun kita sudah ada bikin di forum LLAJ, untuk bundaran nanti rencananya akan dibangun di sana. Ketentuan dalam penggunaan bundaran itu setiap yang mau merubah arah itu otomatis harus agak Lewat memutar bundaran bundaran. dulu atau menyesuaikan arah bundaran dia mau kemana. Dan untuk saat ini kalau memang ada yang dari arah Tabalong itu langsung terbalik lagi pasti waktu di putaran, kita mungkin lebih memberikan Teguran. karena kan ketentuannya memang harus putar dulu nih, tapi karena kita saat ini belum ada bundarannya, otomatis kita kasih teguran dan himbauan supaya lebih berhati-hati kalau mau putar balik lihat belakang dulu Karena belum ada bundaran Tugunya itu. Tapi rencana memang ada akan dibangun. dibangun. Tugu apa nih bocoran? Nah, untuk maskotnya kita belum tahu lagi nih. Untuk maskotnya sampai saat Kirain ini ada bocoran di lantas ya. belum. Masih dalam Iya. tahap pemikiran dari orang-orang. Nah, ya itu Mbak Putri, kalau yang sepeda listrik itu kan banyak anak-anak di bawah umur nih. Nah, itu ada aturannya nggak untuk sepeda listrik? Jadi gini, untuk sepeda listrik jadi ya kalau ketentuan aturannya jelas bahwa itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan di jalan raya. Sudah ada aturan Sudah. resminya Pak ya? Untuk di lalu lintasnya ya? Untuk perkara ini peraturan dari Dishub. Ketentuan usia itu harus di atas 12 tahun dan harus menggunakan helm. Itu pun tidak boleh digunakan di jalan raya, harus ada di jalan khusus. Biasanya kan kalau di kota itu ada jalan-jalan sepeda. Ya, oh jadi bolehnya di jalur sepeda. Iya, dan di komplek-komplek. Kalau di Balangan sendiri kan masih belum ada jalurnya, berarti belum boleh dibawa ke kota. Dan pun wajib didampingi oleh orang dewasa. Dalam artian orang dewasa ini kan yang kita kategori dewasa, ada yang menyebutkan 17 tahun, ada yang 18 tahun. Iya. Dan itu harus didampingi dengan orang dewasa tadi apabila memang anaknya membawa sepeda listrik. Digiring itu ya? Pak? Betul, betul. Di depan atau di belakang gitu Betul, ya? Pak. Soalnya penyalip senyap Pak, sepeda Iya, listrik. betul. Tiba-tiba ada di samping. Iya, kan? tiba-tiba Betul. ada di samping. Nah. Kita nggak tahu ada orang sepeda listrik di belakang kita, kan mau belok. Iya. Jadi kita yang harus ekstra hati-hati. Iya, Pak, Untuk betul sekali. menghadapi itu tadi. Apalagi kalau emak-emak kan, yang makanya Nah, itu. Ras terkuat. ras terkuat di muka bumi. Belum emak-emak kan Mbak Putri? Oh sudah, Mbak Rima sudah? Oh iya, nggak bisa digoda berarti. Kita tadi ya Mbak Putri ada beberapa target operasi ya di dalam Jebra ini. Kalau yang kayak anggaplah anak yang di bawah umur bawa sepeda motor, kalau ketahuan itu ketangkap di jalan, apakah disuruh berhenti nelpon orang tuanya dulu atau gimana? Atau ditegur aja? Kalau ditegur aja kan siapa tahu nanti ke depannya ya setelah ditegur 5 meter dia kecelakaan. Kalau cuma ditegur kan. Sementara masih kami berikan teguran dulu kepada anaknya atau kepada pihak sekolahnya. Pernah juga dulu ditelepon orang tuanya. Pernah telepon orang tua. Berarti habis kalau ketangkap di jalan telepon orang tua, suruh ambil atau orang lainnya ya. Kalau sekolah kayaknya nggak bisa negur juga, apalagi kalau misalkan dia parkirnya di luar sekolah ya. Kebanyakan itu kan parkir di rumah-rumah warga biasanya, itu yang untuk yang membawa sepeda motor itu dari anak-anak pelajar. Baik, sangat menarik nih pembicaraan kita pada segmen 2 kali ini. Oke, sahabat Gelora, tetap stay tune di 91,3 Sanggam FM. Gelora Sanggam FM, gelorakan harimu. Kita akan
lanjut pada segmen selanjutnya. Sembilan 1,3 Gelora Sanggam, gelorakan harimu. Jumpa lagi kita di segmen ketiga pada bincang santai siang pada hari ini. 2 menit lepas dari pukul 2 ya, dan kita masih ditemani oleh 3 orang yang gagah dan cantik-cantik. Baik, pada segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas terkait bagaimana sistem dan mekanisme terkait dengan bagaimana etle itu bekerja di Kabupaten Balangan. Ini merupakan hal yang baru bagi kita, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat bagaimana mekanisme dari cara kerja etle itu sendiri, dan juga bagaimana tindak lanjut dari capturean ya, pelanggaran yang didapat oleh etle itu sendiri, bagaimana tindak lanjutnya itu disurati berdasarkan data yang ada di surat menyurat kendaraan bermotornya ya Pak Rahmat. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas terkait bagaimana targetnya, bagaimana tindakan yang diberikan kepada para pelanggar, dan ini kebetulan yang pertama Pak ya di Balangan untuk etle. Otomatis kita tidak bisa membandingkan ya dengan tahun-tahun kemarin. Bisa lebih dekat lagi Pak. Nah, sekarang selain tindakan itu tentunya juga ada pencegahan Pak ya. Nah, untuk pencegahannya sendiri bagaimana Pak? Mungkin ya Mbak Rima. Untuk pencegahan biar nanti dijelaskan sama Mbak Rima. Oh ya, silakan Mbak Rima. Untuk pencegahan dari Polres Balangan, kita sudah melaksanakan sosialisasi, pembagian leaflet, dan himbauan tentang keselamatan berlalu lintas, seperti pemasangan spanduk di titik rawan laka lantas. Kalau untuk yang itu kan secara itu ya APK ya, alat peraga. Nah, kalau untuk yang personilnya langsung turun ke lapangan itu kemana aja sudah Mbak? Kalau untuk personilnya sudah melaksanakan sosialisasi ke sekolah, ke A5 dan Balangan Kol, terus ke pasar-pasar, ke tempat ramai. Keramaian. Iya. Ya. Nah, itu sosialisasinya tuh berupa apa biasanya Mbak? Biasanya pembagian leaflet, terus sosialisasi tentang keselamatan berkendara, tentang etle dan tertib berlalu lintas. Berarti etle ini juga disampaikan Mbak ya di dalam sosialisasi yang secara tatap muka tadi itu. Kalau untuk di sekolah-sekolah itu biasanya ada Saka Bayangkara ya. Nah, itu dilibatkan nggak biasanya? Untuk Saka Bayangkara sebagian ada dilibatkan. Jadi itu jadi perpanjangan tangan dari lantas ya untuk memberikan pemahaman kepada kawan-kawannya di sekolah ya. Nah, kemudian untuk yang di perusahaan, itu kan perusahaan ini kan biasanya dia dijemput tuh pakai armada. Nah, target dari sosialisasi ke perusahaan itu sendiri apa itu? Izin menjelaskan. Ya. Jadi kalau ke perusahaan kita lebih ke para security dan driver. Oh. Kalau kemarin kita di A5 itu mengarahkan ke pihak security, kemudian di Balangan kalau kemarin kita lebih ke arah para driver, entah itu alat berat ataupun driver yang buat membawa pimpinan-pimpinan mereka. Iya, yang labor supply-nya itu Pak. Betul. Bis-bis itu. Ya. Nah, itu biasanya memang agak sedikit diberikan edukasi sih Pak, karena mereka biasanya tuh stop di hampir di tengah badan jalan dan sangat mengganggu arus lalu lintas. Harusnya kan dicarilah itu halaman yang agak luas, mungkin ya di pinggir-pinggir jalan. Jangan sembarangan lah untuk menurunkan atau menaikkan penumpang karyawan. Terus untuk yang di tadi ke sekolah ke mana? Ke A5. Nah, ke A5 itu
targetnya apa itu Pak? Ke security, jadi kita lebih mengarahkan para security untuk tetap menaati aturan lalu lintas, kemudian memberi pencerahan tentang mekanisme etle. Karena kan mungkin dulu masih sering kita lihat untuk para security itu mereka dalam berkendara roda 2 menggunakan helm proyek, bukan helm yang sesuai dengan SNI. Iya. Jadi kita lebih mengarahkan ke sana supaya mereka bisa membedakan menggunakan helmnya itu. Kalau di jalan raya kita menggunakan helm yang SNI, kalau memang di proyek mereka menggunakan helm yang sesuai dengan warna proyek helm mereka tersebut. Jadi jangan gunakan helm proyek ketika di jalan raya. Betul. Gitu ya. Betul. Tapi helm mereka tuh mungkin SNA juga Pak, cuma di daerah Karena proyek. kan itu helm itu cuma melindungi sampai bagian sini aja Pak. Oh. Bagian otak belakang kita tidak terlindungi. Ya kalau yang SNI itu yang ke otak belakang Sampai juga. ke belakang ini Pak. Betul. Sama telinga gitu ya. Tinggi, betul. Iya. Oh ya. Jadi itu banyak biasanya kedapatan Pak ya. Ada dulu. Tapi Oh, ada. sekarang mungkin karena peraturan dari perusahaan itu sudah lebih ketat dan dari perusahaan pun alhamdulillah sudah sangat mendukung untuk tentang tata tertib berlalu lintas. Mungkin dari mereka ada ketentuan juga bahwa helm proyek digunakan untuk masuk ke dalam wilayah mereka. Kemudian di jalan raya tetap wajib menggunakan helm sesuai dengan ketentuan tertib berlalu lintas. Oh iya. Berarti ini sudah dari lini sekolah, lini masyarakat umum yang di tempat keramaian di pasar, kemudian lini karyawan, dan nah sekarang untuk di sektor pemerintahan sendiri bagaimana Pak? Misalkan kayak yang plat merah. Nah plat merah itu kalau misalkan tercapture melanggar, apakah itu juga ditindak atau seperti apa? Untuk plat merah kita mohon maaf ini tetap pukul rata. Oh pukul rata. Pukul rata. Jadi semuanya itu tetap kita lakukan penindakan. Kita ambil contoh di daerah mana kemarin? Ada itu. Cuman di wilayah Balangan saat ini masih belum kedapatan. Tapi untuk ada kemarin di wilayah Batu Mandi itu kalau nggak salah entah sekdes atau apa tuh kemarin. Mobil desa kemarin yang digunakan tidak menggunakan sabuk pengaman. Jadi otomatis tetap kena Pak ya. tetap kena. Nah itu tagihan pelanggaran Sesuai dengan itu. alamatnya, ibaratnya mobil desa itu alamatnya di kantor desa, masuk ke kantor desa atau ke kantor pembakal lah, kantor desa itu kan. Berarti yang menanggung jawabinya kepala desanya Pak ya? Tergantung kepala desanya. Kalau memang kepala desanya ini mengambil kebijakan, ya udah pembakal aja yang bayarin, mungkin membayarnya. Atau kalau memang kepala desanya melimpahkan ke pelanggan tersebut dan harus disertai bukti pembayaran atau buka blokir, bisa juga seperti itu. Misalkan siapa yang memakai pada saat itu ya, betul. karena ada fotonya ya. Karena ada foto jelas, foto pun jelas kelihatan mukanya. Nah kalau selama itu kan plat merah tuh kalau yang di razia yang manual Pak ya. Iya. Itu kayak kalau plat merah ya lewat aja lah gitu. Kalau dulu Kalau dulu ya. Nah kalau sekarang karena sudah pakai etle itu nggak pandang bulu lagi Betul, Pak ya. Pak. Nah ini bagus ini Pak. Sisi positifnya ada. Iya sangat mendukung ini. Cuma ya mungkin karena masyarakat kita terbiasa dengan razia manual, ya sesekali lah mungkin ada kan. Ini kayak suasana jebranya tuh nggak kelihatan. Betul Pak. Jadi kenapa jadi untuk saat ini tilang manual itu dikurangi volumenya? Karena untuk lebih memperkuat citra polisi di hadapan masyarakat. Iya sih. Karena mungkin ada dulu ada oknum polisi yang oknum lah kita sebutkan yang bermain dalam masalah tilangan. Kemudian permasalahan itu melebar menjadi besar. Jadi gimana caranya pimpinan memikirkan supaya citra polisi tetap baik dengan masyarakat, supaya Polri tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Dibikinlah sistem seperti itu. Betul. Walaupun nampaknya untuk saat ini kita lihat pelanggaran malah kelihatan semakin jelas. Iya. Kita masih berdiri di jalan pun mereka tetap nggak takut. Kalau dulu baru kita keluar dari kantor Polres, masyarakat itu udah ngeri duluan. Iya. Dia langsung putar balik kalau dulu. Kayak mau ketemu mantan gitu Pak. Iya. Menghindar ya kan? Ya itu sih Pak, ada sisi positif dan negatifnya kan. Nah kalau
negatifnya mungkin itu tadi ya, akhirnya keberadaan kawan-kawan dari Satlantas itu kurang disegani lagi oleh masyarakat ya, karena tidak bisa menindak secara langsung. Betul. Bagi oknumnya, Pak. Ya, Bagi oknum masyarakat yang sering melakukan pelanggaran. ya bagi oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran itu tidak lagi bisa ditindak secara langsung kan, dan itu mungkin yang mengurangi rasa segan ya, karena tidak bisa ditindak. Tapi kalau yang orang yang biasa taat berlalu lintas, pakai helm, membawa surat menyurat, itu ya ketemu polisi lalu lintas Biasa aja. tuh kayak ketemu pacar aja. Iya. Oh, senang aja. Biasa aja gitu. Betul. Baik, Pak Rahmat, mungkin ada pesan terakhir nih. Oh, pesan terakhir. Ada himbauan. Ada himbauan yang mau disampaikan Oke. bagi masyarakat. Himbauan saya dari Satlantas, terutama saya pribadi dari Satlantas Polres Balangan, menghimbau kepada masyarakat Balangan tetap taati peraturan lalu lintas, jauh dekat wajib pakai helm, jauh dekat wajib tetap pakai sabuk pengaman bagi yang menggunakan mobil, patuhi rambu-rambu, dan jangan lupa membawa kelengkapan pribadi baik SIM atau STNK. Dan untuk bagi yang menggunakan kendaraan bermotor, lengkapi kendaraan bermotornya dengan kelengkapan semestinya. Dan untuk anak-anak yang menggunakan sepeda motor listrik, saya himbau kepada orang tuanya agar lebih hati-hati dalam atau lebih bijaksana lagi dalam membelikan atau mengasihi sepeda motor listrik, karena dampaknya tadi bukan cuma ke anak-anak, dampaknya pun banyak ke orang lain dan ke orang tua itu sendiri. Dari Mbak Putri atau Mbak Rima ada pesan terakhir? Sudah cukup ya. Oke, sekali lagi terima kasih nih Pak Rahmat, Mbak Putri, Mbak Rima atas waktunya yang sudah diluangkan. Mungkin nanti kita akan talkshow lagi Pak ya, Bisa. setelah masa operasi Zebra selesai. Bisa, Pak. Nah, untuk melaporkan ya sudah ada beberapa pelanggaran yang ada di Kabupaten Balangan dari hasil operasi Zebra. Operasi Zebra ini sampai tanggal 30 November 2025, dan kemungkinan nanti di akhir tahun akan ada operasi ketupat. Oh, lilin. Lilin itu untuk Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru, tapi fokusnya ke lalu lintas juga. Betul, Pak, betul. Oke, siap. untuk ketupat Lebaran ya. Lebaran. Iya, Lebaran. Baik, sahabat Gelora Sanggam yang sedang stay tune di frekuensi kita 91,3 FM. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan semoga memberi apa yang kami sampaikan di sini memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali pada program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu, Pak. Oh iya, belum. Ada pantun dari Kasat Lantas sebelum kita menutup program ini. Pantun untuk himbauan berlalu lintas. Isinya, ingatkan ulun ngarannya Rahmat, Asik, kalau berjalanan ke tujuh mahantas, cakep. supaya kita tetap selamat. Mari kita tertib berlalu lintas. Iya, mantap. Satu lagi, Ya, silakan satu lagi. membaca Al-Quran lidahnya fasih. Iya, Cukup sekian dan terima kasih. mantap. Suka pantun juga, Pak? Sedikit-sedikit masih belajar. Aslinya orang mana, Pak? Bantul, Pak. Oh, Bantul. Banjar Tulen. Oh, Banjar. Kira Bantul di jauh. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak ya atas waktunya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam berlalu lintas. Sampai jumpa lagi di 6 hari kemudian. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.